Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberavit vos. Laudetur Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak kita sekalian membahas pertanyaan yang sering diajukan kepada saya oleh netizen saya tentang film Conclave ya, dari Hollywood yang saya sendiri baru nonton trailernya saja, dan setelah mendapatkan sejumlah pertanyaan, saya mencoba ya baca-baca ulasan yang ada dan menemukan beberapa poin yang saya rangkum yang kita bahas pada malam hari ini, sekaligus review dan bagaimana kita menganalisanya secara kritis melalui perspektif filsafat Thomistik. So, saya beri judul pembahasan kita ini sebagai bagaimana media sekuler menggambarkan gereja Katolik. Catatan kritis terhadap film Conclave, perspektif filsafat Thomistik. So, film Conclave ini berdasarkan pada novel dari Robert Harris yang menurut saya sedang dibentuk untuk menjadi film thriller, tahu mengerti thriller kan? Thriller politik yang menarik, yang sama seperti novelnya, berlatar di Vatikan dengan fokus pada proses rahasia pemilihan paus baru. Jadi conclave, cum clavis, artinya bergabung di dalam ruangan yang terkunci. Conclave, cum clavis. Ya. Nah, dengan penyutradaraan dari Edward Berger yang juga dikenal dikenal dalam film All Quiet on the Western Front. Ini film perang, saya pernah nonton. All Quiet on the Western Front. Film ini kemungkinan dimaksudkan untuk menekankan ketegangan psikologis dan dilema moral yang dihadapi oleh para kardinal. Ya. Jadi mari kita lihat bagaimana dengan novel dari film, darinya film ini didasarkan. Ceritanya apa saja sebenarnya dari novelnya. Karena ini dari novel yang diangkat menjadi film. Tentu saja novelnya akan secara berbeda, hadir secara berbeda. Filmnya settingnya berbeda karena dua teknik art yang berbeda. Cerita dalam Conclave karya Robert Harris mengikuti Kardinal Lomeli. Jadi tokohnya adalah Kardinal Lomeli, dekan Dewan Kardinal yang mengawasi pemilihan setelah kematian mendadak dari Paus. Saat Conclave berlangsung, manuver politik, ambisi tersembunyi, dan rahasia pribadi muncul di antara para kandidat. Ya. Lomeli ini seorang pria yang taat dan serius secara moral, berjuang dengan keraguannya sendiri sambil menavigasi persaingan sengit antara pesaing-pesaing terkemuka. Ada seorang kardinal Afrika yang konservatif, ada seorang kardinal Italia yang karismatik, seorang Kanada yang progresif, dan seorang kandidat misterius yang datang terlambat, yang kehadirannya mengancam untuk menjungkir balikan seluruh pemilihan. Wow, dramatis sekali ya. Seiring berjalannya pemungutan suara, pengungkapan mengejutkan tentang paus sebelumnya dan beberapa kardinal ini memaksa Lomeli untuk menghadapi taruhan spiritual dan politik yang lebih dalam dari konklave tersebut. Jadi ada intrik-intrik, ya, terutama tentang ketegangan moral dari para kardinal. Dan novel ini memuncak dalam twist mengejutkan mengenai paus yang baru terpilih. Dan ya, silakan baca sendiri. Itu kita ditantang untuk menyoroti tema kekuasaan, iman, dan kehendak ilahi, Providentia Dei, dalam pemerintahan gereja. Ya. Nah, bagaimana dengan ulasan-ulasan seputar film Conclave ini, termasuk Uskup Baron juga sempat mereview film tersebut. Film ini unggul dalam penyutradaraan, sinematografinya juga, dan penampilannya. Maksudnya apa? Staging, ya. Memberikan pengalaman yang mencolok secara visual. Begitu lihat trailernya itu, kita kardinal dengan baju topi merah dengan latar belakangnya grey, abu-abu, itu memberikan kesan mencolok sekali. Kardinalnya pop out ya.
Jubah merah para kardinal menonjol dengan jelas melawan palet warna yang teredam. Warna abu-abu itu sedikit meredam dan warna merah dari para kardinal itu mencolok, pop out, dan menciptakan kontras yang mencolok dan tak terlupakan. Begitu orang nonton, begitu lihat trailernya saja, kamu pasti akan tetap ingat bagaimana Kardinal Lomeldi itu pembawanya. Aktingnya patut dipuji secara keseluruhan. Dengan kayaknya pelakonnya bernama Ralph Fiennes memberikan penampilan yang sangat kuat dalam peran utama. Film ini membangkitkan suasana drama ruang sidang klasik, ya. Film drama pengadilan, ruang pengadilan, ya. Jadi ada banyak, misalnya dari IMDb, International Movie Database, memberikan skor cukup tinggi, ya. Dan latar belakang musiknya juga sangat bagus, ya, menegangkan dan subtil. Thriller, benar-benar thriller. Seandainya, saudara-saudari, konklav ini hanya berfokus pada elemen misteri dan penceritaan dramatiknya, kemungkinan besar akan berhasil hanya pada kelebihan-kelebihan itu, ya. Elemen lalu bisa masuk nominasi untuk, ya, sutradara, sinematografi, kolor dan seterusnya. Tetapi film ini ternyata memilih untuk lebih dari itu, ya. Namanya juga media ini untuk propaganda, kan. Ya, jadi film konklav ternyata membuat pernyataan ideologis yang lebih jauh, lebih luas. Film ini sebenarnya mengadopsi sikap kritis dan skeptis terhadap gereja Katolik, ya. Menggambarkan gereja sebagai lembaga yang tidak memiliki kepastian, ya. Narasi justru menunjukkan bahwa keraguan tidak hanya tidak terhindarkan, tetapi juga diinginkan, ya. Seolah-olah orang harus meragukan sesuatu, kayak yang dipengaruhi oleh René Descartes, ya. Setiap kardinal digambarkan dalam film ini didorong oleh ambisi pribadi daripada iman atau devosi yang tulus, ya. Dan ini memperkuat visi di luar gereja sebagai, ya, visi dari luar bahwa gereja itu tempat manuver politik daripada integritas spiritual. Dengar konklav saya belum nonton, saya tahu kalau dari Hollywood ini pasti putar itu. Gereja adalah tempat manuver politik daripada integritas spiritual, ya kan? Nah, inti dari pesan film ini adalah gagasan bahwa kepastian mutlak bermasalah, bahkan berbahaya, ya, the definitiveness, ya. Dan film ini mempromosikan gagasan, sama seperti dulu Martin Luther mempromosikan gagasannya, bahwa gereja harus menselaraskan, mengharmonikan, menyesuaikan dirinya dengan relativisme masyarakat sekuler yang berlaku sekarang ini, daripada tetap didasarkan pada tradisi. Propagandanya ada di sini. Gereja harus ikut dorongan masyarakat sekuler yang relatif itu, daripada bertahan dengan tradisi, ya. Ini propagandanya di sini. Kemungkinan berpegang teguh pada doktrin Katolik sambil juga mempraktikkan kebaikan dan inklusivitas bahkan tidak dipertimbangkan dalam cerita ini. Sebaliknya, digambarkan para kardinal tampaknya termakan oleh intrik politik mereka, ya. Tidak terlalu memikirkan kitab suci atau ajaran gereja. Persis inilah yang dikehendaki oleh dunia sekuler, ya bukan? Seperti yang diamati oleh Uskup Robert Barron, salah seorang reviewer dari film ini, juga seorang uskup, film ini menyajikan kaum konservatif sebagai ekstremis yang didorong oleh ketakutan, dan kaum progresif itu sebagai manipulator yang arogan, tidak menyisakan ruang untuk redemption, ya, dalam ruang untuk pengakuan dosa, ruang untuk pertobatan dalam penggambarannya tentang seorang imam. Jadi entah itu dia konservatif sebagai ekstremis dan progresif sebagai seorang manipulator. Sementara beberapa orang mungkin memilih untuk menghindari film ini sama sekali. Kayaknya ada, ya, di beberapa review itu menyuruh orang sebaiknya tidak usah nonton, itu hanya propaganda anti Katolik seperti biasa.
Tapi ada yang mengatakan nonton saja supaya kita diskusikan bersama seperti apa dunia sekuler menggambarkan gereja Katolik. Ya. Jadi dengan terlibat dengan menonton dan memeriksa, menganalisa film ini akan memberikan peluang bagi kita untuk memahami wawasan tentang kesalahpahaman yang dimiliki budaya modern tentang gereja Katolik. Sehingga kalau kita perlu serang, kita tahu, oh ternyata asumsinya terhadap gereja seperti ini. Menonton dan mendiskusikan film pada akhirnya dapat menegaskan kembali kebenaran utama. Kepastian ada dalam iman, tradisi memiliki nilai suci, dan cara untuk terlibat dengan dunia yang rusak bukan melalui kompromi, tetapi melalui ketabahan dalam cinta, kerendahan hati, dan kebenaran. Ya. Nah, ada poin-poin penting dari beberapa ulasan terhadap film Conclave. Yang pertama, strong artistic execution. Ya, secara artistik sangat memukau. Ya, film ini secara artistik sangat memukau. Nonton thrillernya saja kita macam, maunya nontonnya bagus sekali. Orang-orangnya bagaimana? Sepertinya sesuatu yang misterius terjadi di Conclave. Apalagi kalau orang-orang Protestannya sering protes paus kan, itu kesempatan. Strong artistic execution. Film ini secara visual menarik ya, disutradarai dengan baik, akting yang bagus, dengan penggunaan warna dan suasana yang mencolok. Poin penting yang saya temukan dari review-review yang ada adalah classic courtroom drama feel. Suasana ruang pengadilan yang klasikal kayak pengadilan Socrates, pengadilan Pilatus, Pontius Pilatus, peradilan klasik itu dihidupkan kembali. Jadi classic courtroom drama feel. Jadi mengambil inspirasi dari drama hukum abad pertengahan, meningkatkan ketegangannya melalui musik dan dialog-dialog seperti dialog Yesus dan Pilatus. Itu kan dramatis juga kan, dialog Socrates dengan murid-muridnya dramatis. Mereka menggaungkan kembali feel dari peradilan-peradilan klasik seperti itu. Kemudian ada cynical portrayal of Catholicism. Ya, ini yang paling penting ya. Penggambaran sinis terhadap gereja Katolik. Gereja digambarkan penuh dengan korupsi, kepentingan pribadi, dan rencana politik. Persis seperti Martin Luther dan kawan-kawan dulu. Yang kemudian ada relativist messages, pesan relativis. Film ini menolak gagasan kepastian dalam iman, mengadvokasi keselarasan dengan relativisme sekuler daripada kepatuhan pada tradisi. Ini persis yang Protestan punya mau. Begini, tidak ada yang pasti dalam iman, yang penting Yesus. Kau mau beriman seperti apa terserah. Mengadvokasi keselarasan dan relativisme sekuler, persis, daripada kepatuhan pada tradisi. Siapa mau percaya pada tradisi, kata Protestan. Film ini film Protestan sebenarnya. Poinnya yang berikut adalah lack of balance representation. Kurangnya perwakilan yang the other side kan, cover both side biasanya. Tidak ada karakter yang benar-benar mewujudkan kemungkinan kesetiaan doktrinal dan perwujudan belas kasih yang ada dalam gereja. Orang-orang seperti Santa Teresa dari Kalkuta, orang yang punya ciri seperti itu tidak nampak sekali hadir dalam film ini. Lack of balance representation. Kemudian yang berikut ada, dia memang potensial for discussion. Ya, sudah banyak orang yang pro kontra kan. It's potential for discussion. Meskipun cacat dalam penggambaran doktrin Katolik, film ini dapat berfungsi sebagai titik awal untuk diskusi tentang kesalahpahaman budaya sekuler terhadap gereja. Penting. Jadi Anda yang saya yakin yang sudah dewasa dalam berpikir boleh menontonnya, kemudian mengkritisnya dan baik, menyampaikannya kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat kita bagaimana pemahaman dunia sekuler terhadap gereja Katolik. Begitu. Nah, mari kita lihat analisis filosofisnya. Pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal ketika kita menonton ini dengan poin-poin seperti yang disampaikan tadi. Pertama, kodrat dari kepastian iman itu. The nature of certainty in faith. Ya.
hakikat dari kepastian iman. Ya. Apakah kepastian itu merupakan komponen penting dari keyakinan agama, atau apakah iman secara inheren melibatkan keraguan? Ya. Apakah orang beriman itu niscaya harus ragu dulu? Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana pemahaman Aquinas tentang akal dan wahyu mengatasi hal ini? Ya. Apakah kepastian itu ada unsur kepastian, atau sebenarnya terdiri dari keraguan yang diperdamaikan? Seperti itu ya. Nah, yang berikut lagi tentang tradisi dan progresi. Tradisi dan progresi. Jadi, apa hubungan yang tepat antara kesinambungan sejarah dan adaptasi dalam lembaga-lembaga religius? Haruskah tradisi dipandang sebagai pembatasan atau sebagai landasan panduan untuk semakin maju, macam landasan berpijak? Ya, itu tradisi dan progresi. Kemudian bagaimana depiction of religion in media? Bagaimana media menggambarkan agama-agama? Itu penting juga. Cara media menggambarkan agama-agama penting. Sejauh mana film-film seperti Conclave membentuk persepsi publik tentang gereja? Bagaimana seharusnya umat Katolik terlibat dengan narasi budaya yang salah mengartikan iman mereka? Yang berikut juga ada tentang the role of the church in a secular society. Peran gereja dalam masyarakat sekuler. Ya. Bagaimana gereja dapat menanggapi meningkatnya sekularisasi sambil tetap setia pada ajarannya? Apakah mungkin untuk terlibat dengan nilai-nilai modern tanpa mengorbankan keyakinan inti? Nah, dari situ poin-poin yang berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 poin ini. Mari kita bahas dari perspektif filsafat Thomistik. So, this philosophical inquiry expanded through Thomistic thought. Analisa filosofis melalui lensa Thomistik. Yang pertama, hakikat dari kepastian iman. Hakikat kepastian iman. Tema sentral dalam film Conclave adalah gagasan bahwa kepastian dalam keyakinan agama tidak dapat dicapai atau tidak diinginkan. Ya. Pemikiran Thomistik justru bagaimanapun berpendapat bahwa iman dan akal tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Itu premis dari Thomistik ya. Sementara Conclave ini mau menyampaikan bahwa kepastian di dalam keagamaan itu tidak bisa dicapai dan tidak diinginkan. Tidak ada yang pasti. Ya. Aquinas dalam Summa Theologiae Pars Prima, question 1, answer 1, menegaskan bahwa teologi adalah ilmu karena berakar pada wahyu ilahi yang memberikan kepastian di luar apa yang dapat dicapai oleh akal manusia saja. Ya, jadi iman atau fides bukan sekedar pendapat, tetapi persetujuan terhadap kebenaran ilahi yang didasarkan pada otoritas Tuhan yang tidak dapat menipu. Lalu Luther, Calvin, dan Zwingli bisa menipu, tinggalkan mereka. Akan tetapi Aquinas juga mengakui bahwa kecerdasan manusia berjuang dengan misteri ilahi yang dapat menyebabkan keraguan, bukan sebagai kebajikan, tetapi sebagai tantangan yang harus diatasi melalui pemahaman yang lebih dalam. Menurut Summa Theologiae juga. Tetapi sebaliknya, film Conclave ini tampaknya merangkul skeptisisme yang menunjukkan kebenaran agama pada akhirnya cair, tergantung. Dari perspektif Thomistik, ini adalah kesalahpahaman tentang sifat iman. Iman mencari pemahaman, fides querens intellectum. Ya. Tetapi tidak bergantung pada referensi pribadi atau ketidakpastian relativistik. Ingat, bagaimana ceramah, kita ambil contoh ya dari pengajar-pengajar tentang kekristenan yang ada. Perhatikan misalnya ajaran De Kingares. Dia bergantung pada preferensi pribadi dan ketidakpastian relativistik, bahkan tentang kanon. Hati nurani yang terbentuk dengan benar diterangi oleh kasih karunia dan akal, rahmat dan akal, menegaskan kepastian dalam kebenaran teologis, seperti keberadaan Allah, keilahian Kristus, dan hukum moral, tanpa mereduksi iman menjadi konstruksi sosial politik belaka. Jadi hindari protestantisme, karena protestantisme itu memfasilitasi semua ini yang ditolak.
Jadi pertanyaan kuncinya adalah bagaimana orang beriman bisa melewati keraguan tanpa menyerah pada skeptisisme. Artinya boleh meragukan sesuatu, tapi jangan menyerah pada skeptisisme. Jadi bagaimana jalan tengah antara fideisme buta dan ketidakpastian radikal. Percaya begitu saja atau sama sekali tidak percaya. Harus ada jalan tengah. Yang berikut kita lihat tentang tradisi dan perkembangannya, ya, hubungan yang sesuai antara kontinuitas dan adaptasi, keberlangsungan dan adaptasi. Jadi film Conclave tampaknya menunjukkan bahwa gereja harus meninggalkan tradisi supaya tetap relevan. Kritik modern yang umum, orang-orang modern sekarang mengkritik seperti itu, termasuk orang Katolik sendiri, ya kan? Aquinas menawarkan perspektif yang lebih bernuansa tentang kontinuitas dan adaptasi. Bagi Aquinas, kebenaran itu abadi dan berakar pada hukum abadi, lex eterna, tatanan ilahi yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Hukum manusia dan tradisi gerejawi, itu lex humana, berkembang dari waktu ke waktu, tetapi harus selalu selaras dengan hukum abadi, lex eterna. Lex humana bisa berkembang, tapi tetap selaras dengan lex eterna. Ya. Gereja kemudian tidak terikat pada stasis yang tidak kritis, tetap bertahan tanpa kritis, tetapi juga tidak dapat mengkompromikan kebenaran ilahi demi tren budaya. Ya. Jadi Aquinas juga membedakan antara prinsip-prinsip yang tidak dapat diubah, misalnya hukum moral, sakramen, dan adat istiadat yang dapat diubah, misalnya praktik disiplin seperti selibat. Selibat itu kan disiplin. Nah, perkembangan otentik, perkembangan sejati di dalam gereja terjadi ketika tradisi semakin dalam ekspresinya tanpa bertentangan dengan kebenaran dasarnya. Ekspresinya semakin dalam, tapi dasar kebenarannya tetap tidak terganggu. Itu dielaborasi oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologia buku 1 dan 2. Buku kedua, buku 1 bagian kedua. Prima Secunda, question 97. Nah, pertanyaan kunci bagi kita adalah bagaimana gereja dapat membedakan dengan benar antara perkembangan organik yang sah dan perubahan yang merusak integritas doktrinal. Ya, kalau tidak cermat ya bisa jatuh seperti Protestantisme. Ya. Protestantisme itu sebenarnya menurut saya itu sikap yang buru-buru ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang berikut, poin yang ketiga itu depiction of religion in media and the challenge of misrepresentation. Ya. Bagaimana media menggambarkan agama dan tantangan salah paham, tantangan kesalahpahaman. Jadi kalau kita lihat, kita tahu, sebagaimana kita ketahui, Aquinas tidak terlibat dengan media modern, tetapi pemahamannya tentang peran kecerdasan dan imajinasi manusia bisa menginformasikan bagaimana kita menganalisis penggambaran iman dalam sebuah film. Aquinas berpendapat bahwa pengetahuan manusia datang melalui indera dan indera dan dibentuk oleh gambar atau fantasma. Jadi indera ini menangkap gambar, yang berarti bahwa representasi budaya iman mempengaruhi bagaimana orang melihatnya. Ya kan? Bagaimana misalnya media itu merepresentasikan iman, itu mempengaruhi orang melihat iman itu. Tentang konsep pengetahuan gnosologi dari Aquinas ya. Nah, jika media secara konsisten menggambarkan gereja sebagai korup dan mementingkan diri sendiri, imajinasi publik akan dibentuk sesuai dengan itu. Nah, tanggapan Thomistik terhadap ini bukan hanya kemarahan, tetapi keterlibatan. Sama seperti Aquinas berusaha mengklarifikasi kesalahpahaman tentang kekristenan dengan terlibat dalam pemikiran Aristoteles dan orang Islam, umat Katolik harus secara kritis menganalisis narasi media dan menanggapi dengan argumen yang masuk akal. Ya. Jadi Aquinas juga mengajarkan bahwa keindahan atau pulcrum, keindahan adalah sifat transendental dari keberadaan, being ens transcendental, aspek transendental dari keberadaan, terkait erat dengan kebenaran dan kebaikan. Jadi ens est unum verum bonum et pulcrum. Ada itu selalu satu, benar, baik, dan indah. Ya. Sebuah film yang mendistorsi kebenaran
merusak integritas estetikanya sendiri. Tantangan bagi keterlibatan Katolik dengan media adalah untuk menumbuhkan narasi yang mencerminkan realitas dengan lebih setia sambil menangani isu-isu nyata di dalam gereja. Jadi ada isu tapi melihat realitas, lebih setia dengan realitas, bukan mengharapkan idealisme tertentu. Ya. Jadi pertanyaan kuncinya bagi kita adalah bagaimana seharusnya umat Katolik terlibat dengan narasi budaya yang salah mengartikan iman, terutama narasi-narasi budaya dari Protestantisme. Ya. Bagaimana keindahan dan kebenaran dapat dipulihkan dalam bernarasi, berstorytelling. Biasanya dirusak oleh Protestantisme. Protestantisme itu bentuk storytelling ketika orang berusaha untuk menggambarkan bahwa pemberontakan abad ke-16 itu lebih bagus, lebih baik daripada gereja. Ya. Nah, yang keempat adalah peran gereja dalam masyarakat sekuler. Film Conclave menyiratkan bahwa gereja harus menyesuaikan diri dengan sekularisme modern supaya tetap relevan. Nah, Aquinas berpendapat bahwa misi gereja bukan untuk beradaptasi dengan perubahan mode moral dunia, tetapi untuk memanggil dunia kepada kebaikan tertingginya, yaitu persatuan dengan Allah. Jadi bukan ajaran Allah dimodifikasi supaya sama dengan dunia, sebaliknya manusia dunia yang dimodifikasi supaya sama dengan Tuhan. Ya. Menurut saya Protestantisme itu memodifikasi Injil supaya sama dengan dunia. Bayangkan, Alkitab saja dibuang, sakramen dibuang, selibat dan apa dibuang semua. Itu kan dimodifikasi supaya sesuai dengan kehendak para pemberontak. So, Aquinas mendefinisikan hukum itu sebagai tata cara akal untuk kebaikan bersama. Nah, hukum ilahi seperti yang diungkapkan dalam Kristus dan dipelihara oleh gereja adalah bentuk tertinggi dari hukum ini, membimbing umat manusia menuju tujuan akhirnya. Jika gereja meninggalkan hukum ilahi demi relativisme, seperti yang ada dalam Protestantisme, ingat Protestantisme, itu tidak akan lagi melayani kebaikan bersama, tetapi hanya menggemakan preferensi sementara zaman itu. Aquinas tidak menganjurkan penarikan diri, isolasi dari dunia. Ya. Gereja dipanggil untuk melibatkan dunia, terlibat dalam dunia melalui akal, kebajikan, dan kesaksian. Ya, itu terelaborasi dalam Summa Contra Gentiles, ini buku 1 bab 2. Evangelisasi membutuhkan kesabaran, dialog, belas kasih, perbuatan amal, tetapi tidak memerlukan kompromi doktrinal. Sampai sini. Sabar, dialog, mengasihi, tapi tidak ada kompromi soal doktrin. Sebaliknya, gereja harus mencontohkan kekudusan yang bertentangan dengan kebingungan moral sekularisme, bertindak sebagai ragi di dunia daripada larut di dalamnya. Nah, pertanyaan kunci bagi kita refleksi, bagaimana gereja dapat mempertahankan integritas doktrinalnya sambil terlibat secara bermakna dengan budaya sekuler. Itu jadi Protestan saja. Baik teman-teman, melalui lensa Thomistik, film Conclave ini sebenarnya menyajikan visi gereja yang terdistorsi. Visi gereja yang terdistorsi. Mereduksinya menjadi intrik politik dan relativisme moral. Aquinas menyediakan kerangka kerja untuk menanggapi tema-tema ini dengan jelas, tema yang diangkat oleh Conclave ini. Yang pertama, iman tidak bertentangan dengan akal, tetapi didasarkan pada kepastian ilahi. Yang kedua, tradisi tidak statis, tetapi berkembang secara organik tanpa bertentangan dengan kebenaran fundamental. Yang ketiga, representasi budaya membentuk persepsi, dan umat Katolik harus terlibat secara kritis dengan media. Yang keempat, gereja tidak menyesuaikan diri dengan sekularisme, tetapi memanggil dunia kepada kebenaran yang lebih tinggi. Makanya saya tidak ada kompromi dengan ide-ide yang buruk. Terlibat dengan film-film seperti Conclave misalnya, bisa menjadi kesempatan bagi kita orang Katolik untuk mendiskusikan isu-isu filosofis dan teologis yang lebih dalam.
Jadi seni, sastra, dan filsafat itu selalu berhubungannya. Jadi Anda yang sudah menonton konklav, mari kita diskusi lebih lanjut tentang poin-poin tomistik di sini. Ingat, sudah artinya banyak review dari orang Katolik menegaskan, bahkan Uskup Parang sendiri menegaskan bahwa ini sebenarnya seperti biasa propaganda masyarakat sekuler tentang bagaimana mereka melihat gereja. Dan ini salah satu bukti bahwa gereja Katoliklah gereja yang benar. Kenapa orang tidak sibuk ambil buat gereja yang lain? Karena untuk apa? Siapa yang mau tertarik? Kalau gereja Katolik, semua mata akan tertuju ke situ. Karena semua orang di bawah sadarnya tahu bahwa memang gereja Katolik itu gereja yang benar. Demikian ya pembahasan kita. Nanti bisa dinonton lagi di tempat yang saya